Jejak tak terduga di Brankas terungkap dalam kasus pembunuhan anak politisi PKS. Polisi bersikukuh menyebut motif ekonomi sebagai latar belakang pembunuhan anak politisi PKS Maman Suherman di Cilegon, Banten. Pernyataan polisi ini membantah analisis pakar psikologi forensik Reza Indragiri yang meminta pernyataan polisi soal motif ekonomi ini diluruskan. Menurut Reza Indragiri, pembunuhan itu bukan bermotif ekonomi tapi memiliki motif emosional. Menanggapi hal ini, Kasat Reskrim Polres Cilegon, AKP Yoga Tama membeber bukti bahwa tersangka H ternyata sempat mencoba membawa kabur Brankas setelah membunuh korban. Hal ini diketahui dari jejak darah yang ditemukan di Brankas milik Maman Suherman. Mungkin perlu kita tegaskan kembali supaya tidak ada kebingungan di publik. Bagaimana pelaku di satu sisi menjadi rampok dalam tanda kutip, satunya pembunuhan, kata AKP Yoga Tama dikutip dari tayangan YouTube Berita 1 pada Selasa, 6 Januari 2026. Yoga memastikan dari hasil uji laboratorium forensik, bercak darah itu identik milik korban A, anak Maman Suherman. Jadi setelah membunuh pun tetap ada upaya dari pelaku untuk mengambil isi Brankas lagi. Jadi makanya saya jelaskan lagi masalah motif, tetap pada motif ekonomi awalnya, katanya. Dikatakan Yoga, pembunuhan itu memang dilakukan pelaku karena panik karena korban melawan sehingga menusuk tubuh bocah 9 tahun berkali-kali dan akhirnya meninggal dunia. Setelah itu pun dalam keadaan bersibah darah, si pelaku pun tetap kembali mengecek di Brankas karena ada jejak di situ dan cocok dengan DNA dari korban begitu, tegasnya. Dikatakan Yoga, harus ada persamaan persepsi dalam melihat kasus ini. Menurut dia, kasus ini memiliki rentetan 3 tindak pidana dengan tempat kejadian perkara, TKP, berbeda. Pertama, peristiwa di rumah Maman Suherman di mana pelaku menghabisi korban A yang berusia 9 tahun dan diakhiri dengan percobaan pencurian mesti tidak berhasil membawa apa-apa. Kemudian pencurian di rumah mantan anggota DPRD Cilegon Roysyudin Sayuri di lingkungan Pabuaran, Kelurahan Ciwedus, Kota Cilegon, Banten. Di sana, pelaku berhasil mengantongi sejumlah perhiasan. Lalu ketiga kembali di rumah Roysyudin Sayuri di Cibedus yang kemudian pelaku berhasil diringkus. Sependapat dengan polisi, kriminolog Universitas Indonesia, UI, Adrianus Meliala menyebut motif ekonomi ini sebagai dasar kejahatan. Lalu kemudian nampaknya yang bersangkutan merasa kaget melihat ada orang di rumah dan anak itu mungkin bisa melawan, paling tidak meronta, maka kemudian terjadilah yang kita sebut sebagai disorganized homicidea, katanya. Pembunuhan yang tidak teratur itu ditandai dengan luka yang terlalu banyak dan dangkal. Namun akhirnya membuat korban lemas karena banyaknya luka. Ini amat mengesankan bahwa pelakunya tengah berada dalam situasi yang panik takut ketahuan begitu dikejar waktu juga, katanya. Terkait sikap pelaku yang masih berusaha membawa Brankas dan pisau yang ditusukkan, menurut Adrianus, pelaku masih punya kontrol untuk melakukan niatnya yakni mencuri uang, yang kedua adalah membawa senjata. Ya, ini masih dalam situasi kontrol diri yang baik sebagai pelaku kejahatan yang kelihatannya sudah berkali-kali juga, katanya. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri juga melihat adanya kejanggalan mengenai sosok tersangka dalam pembunuhan ini. Reza mengoreksi pernyataan polisi yang menyebut motif pembunuhan itu karena masalah ekonomi. Bagi saya masuk akal ketika pencurian dijelaskan dilatar belakangi oleh motif ekonomi, motif instrumental bahwa aksi pencurian itu ditujukan untuk mendapatkan manfaat tertentu. Perkiraan saya manfaat finansial. Tapi bagi saya membingungkan seandainya dikatakan bahwa motif pembunuhan adalah motif ekonomi, katanya dikutip dari tayangan Metro TV pada Senin, 5 Januari 2026. Menurut dia, pembunuhan itu tidak dilakukan dengan latar belakang ekonomi, tapi pembunuhan dilakukan oleh pelaku karena dia berada dalam kondisi panik, dalam kondisi gelap mata. Kalau pidana pencurian, maka sekali lagi relevan dikatakan motif instrumental atau motif ekonomi. Tapi kalau pembunuhan menurut saya berdasarkan kronologi itu bukanlah motif ekonomi tapi motif emosional, katanya. Dikatakan Reza, kalau pembunuhan itu dilatar belakangi oleh motif ekonomi, maka semestinya yang ada di pemikiran pelaku adalah bagaimana sekali lagi dia bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari aksi pemenuhan tersebut. Namun dari kronologi yang disampaikan bagaimana interaksi antara pelaku dan korban. Menurut saya tidak ada pemikiran mendapatkan manfaat ekonomi dari aksi pembunuhan tersebut. Pembunuhan tak lebih tak kurang merupakan manifestasi betapa pelaku kehilangan kontrol dirinya, mengalami kepanikan, dan membungkam atau melumpuhkan korban dengan cara-cara yang eksesif atau luar biasa, katanya.
Reza juga melihat kejanggalan sikap pelaku yang tidak mencuri apapun saat kejadian pembunuhan. Menurut Reza, proses penegakan hukum termasuk di persidangan tidak boleh mengandalkan pada pengakuan semata, tapi harus mengandalkan pada pembuktian. Sehingga dibutuhkan bukti-bukti untuk meyakinkan kita semua termasuk meyakinkan hakim bahwa sekali lagi pelaku pencurian itu adalah orang yang juga melakukan pembunuhan sebelumnya. H sempat memberi kode kepada korban Mam untuk diam, saat kepergok tengah menyatroni rumah mewah perumahan Bukit Baja Sejahtera, BBS, Kota Cilegon, Banten itu pada Selasa, 16 Desember 2025. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Kepolisian Daerah, Polda Banten, Kombes Pol Dian Setiawan memastikan H beraksi sendiri alias tunggal. Sebelum beraksi, H lebih dulu memencet bel untuk memastikan kondisi rumah mewah milik politisi PKS tersebut. Saat memencet bel rumah Maman Suherman itu kondisi hujan lebat. Setelah memencet bel sebanyak 4 kali tidak ada respon, H kemudian memanjat rumah melalui tiang samping pos satpam. Setelah berhasil masuk, pelaku langsung menuju ke lorong sebelah kiri rumah utama. Lalu, mencongkel jendela di kamar pembantu tepatnya bagian kiri rumah utama. Setelah berhasil menyongkel, pelaku masuk ke TKP. Saya ulangi lagi untuk pelaku ini cenderung rapi. Jadi pada saat melakukan yang bersangkutan menggunakan masker, kemudian menggunakan helm full face, menggunakan sepatu, bahkan menggunakan sarung tangan, katanya. Setelah berhasil masuk ke lantai 1, dia melihat ada brankas. Dia lalu mengotak-atik dan menggeser posisi brankas, namun tidak berhasil. H lalu naik ke lantai 2. Di lantai 2 setelah tangga sebelah kanan adalah kamar korban A yang pintunya tertutup. Yang bersangkutan membuka pintu melihat korban sedang bermain handphone di atas kasur. Selanjutnya korban menghampiri pelaku sudah mengasih kode untuk diam dengan tangan seperti ini, ujar Kombes Dian sambil menirukan gerakan pelaku mengacungkan jari telunjuk di mulut. H lalu bertanya ke korban di mana ayahnya. Lalu dijawab korban, ayahnya keluar. H kembali bertanya mengenai kunci brankas ke korban, namun bocah berusia 9 tahun itu mengaku tak mengetahui. Tidak tahu. Mungkin kakak D yang tahu, kata korban sambil menunjuk kamar kakaknya yang waktu itu juga ada di lantai 2. Selanjutnya korban dirangkul dibawa ke balik almari putih di dalam kamar utama bapaknya. Di situ pelaku mau melakban korban, namun korban melawan dengan cara menendang kemaluan pelaku 2 kali, menendang lutut dan siku. Dari situ pelaku langsung menusuk korban. Korban sempat teriak, dan hal ini membuat pelaku semakin panik dan menusuk korban. Setelah melakukan penusukan bersangkutan langsung kembali turun ke lantai 1 tempat brankas sehingga ditemukan bekas darah di atasnya brankas ataupun dikunci kode untuk membuka. Setelah beberapa kali tidak berhasil, pelaku langsung kabur lewat jalan masuk yaitu jendela pembantu, dan loncat pagar ke motor, lalu melarikan diri.